Bonjour, welcome to channel Nada Copper. Here we explore amazing hotels, villa, resort, restaurants, and hidden from around the world. Follow us on YouTube, Instagram, and TikTok, and let's discover the world, get inspired, and create unforgettable travel memories together. Halo Sobat Nada Copper, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Baiklah, kali ini aku akan ajak Sobat Koper untuk explore hidden gem yang benar-benar hidden. Dan yap, hidden gem ini terletak di daerah yang masih asri di Bali. Kita menemukan tempat ini karena ingin mencoba untuk pengalaman baru. Karena banyak villa yang memiliki konsep hideout yang mahal banget, namun kali ini aku akan menunjukkan villa yang masih murah. Jadi Sobat Koper harus cobain juga biar bisa merasakan pengalaman yang seru. By the way, sebelum Sobat Koper coba, bisa lihat video aku dulu ya. Oke, villa yang akan kita explore kali ini yaitu Magic Hills Bali, Paradise Hideaway Bali yang ada di Banjar Dinas Padangaji, Kawan, Pering, Sari, Kabupaten Karangasem, Bali. Kita booking di sini dengan harga 1,7 juta per malam, sudah include dengan breakfast. Anyway, di Magic Hills ini juga tersedia villa dengan 1-3 kamar ya. Dan kebetulan yang kita booking ini memiliki 2 kamar. Karena cuaca setelah hujan, jadi jalanan menjadi basah dan sedikit riskan untuk licin. So, tetap berhati-hati ya Sobat Koper. Oke, akhirnya kita hampir sampai. Karena ini adalah tema hideout atau hidden gem, pastinya harus ada perjuangan di belakangnya ya. Akhirnya kita sudah sampai tujuan. Dan untuk area parkir ini luas banget. Jadi untuk parkiran motor dan mobil ini dipisah ya. Sini juga ada restoran bernama Samaya Dining serta ke arah front office juga. Walaupun cuaca cukup sejuk ke arah dingin, untuk welcome drinknya ini menggunakan es ya. Dan ini adalah area lobby beserta resto yang ada di sini. Dari lobby aja udah bisa terlihat pemandangan hijau, apalagi di area villanya ya. Oke, sekarang kita menuju ke kamarnya. By the way, untuk menuju ke kamar akan menuruni beberapa anak tangga. So, villa ini tidak aku rekomendasikan untuk para Sobat Koper yang memiliki permasalahan dalam berjalan ya. Baiklah, kita sudah sampai di villa dengan nama Breeze. Om Swastiastu. Wah, pas masuk ini aja udah cakep loh Sobat Koper, apalagi di dalam ya. Anyway, sebelum kita explore lebih dalam lagi, di sebelah kiri ini ada kettle listrik, mineral water, cangkir dan gelas, serta gula, kopi, dan tea yang ada di dalam toples. Lalu di bawahnya terdapat mini fridge yang kosong. Nanti kita masukin air mineral saja ya di dalamnya. Oke, next di sebelah seberangnya terdapat permainan dartboard atau anak panah. Nah, sekarang kita cek bagaimana di dalam villa ini ya. Wah, bingung sih ini di dalam apa di luar ya. Banyak area terbuka soalnya. Tapi setelah masuk di sebelah kanan terdapat cermin full body dengan di sini ada ayunan juga. Seru deh. Ini seru banget sih kalau berendam di kolam dengan bubble-bubble. Tapi sebelum itu kita cek-cek kamarnya dulu ya. Karena villa ini memiliki 2 kamar, jadi kita cek kamar yang sebelah kanan sini dulu. Dari pintu ini aja udah transparan, jadi serba terbuka ya. Oke, jadi di sini terdapat 2 kursi dan meja yang berhadapan dengan view cakep banget. Dan di sini disediakan kipas angin saja ya, jadi Sobat Koper nggak perlu khawatir karena cuaca di sini cukup dingin. Oke, kita beralih ke area tidurnya. Anyway, ini unik ya, karena kasurnya berbentuk bulat. Karena villa ini serba terbuka, tentunya untuk kasur terdapat gorden ya.
tapi menurut aku ini rada susah untuk posisi tidur untuk orang yang tidurnya kayak helikopter. Oke, kita beralih ke area selanjutnya. Jadi untuk ke area kamar mandi ini hanya ada gorden untuk partisinya saja ya. Dan untuk area wastafel ini difasilitasi dengan handsoap, dental kit, gelas kumur, face towel, dan tisu di bawahnya. Nah, ini adalah area showernya. Jadi kalau kita mau mandi dan pas hujan, jadi mandi air hujan atau shower ya. Dan untuk perlengkapan mandi dilengkapi dengan shower gel, shampoo, dan conditioner. Oh iya, untuk shower ini menggunakan air panas dan dingin ya. Dan tadi di belakang area wastafel itu terdapat ruang klosetnya. Syukurnya kalau kloset juga terbuka bakal lucu kali ya. Sobat Koper pernah nggak sih mau punya pengalaman seperti itu? Boleh komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Kembali ke dalam kamar, terdapat lemari terbuka dengan fasilitas kimono, papan catur, safety box, keranjang pakaian, dan spray di sampingnya. Oke, kita pergi keluar untuk cek ruangan lainnya. Jadi sebelum kita naik ke atas, di sini terdapat samsak atau punching bag juga. So, selama menginap tidak bakal berasa bosan karena di sini pun juga disediakan gym. Namun di saat aku menginap masih dalam proses, so aku tidak bisa menunjukkan ya Sobat Koper. Dan mungkin sekarang sudah selesai deh. Bagi Sobat Koper yang sudah menginap di sini boleh komen di bawah ya. Kali ini kita akan menaiki anak tangga ini untuk mengecek apa sih yang ada di atas ya. Wow, cakep banget ya Sobat Koper. By the way, di sini terdapat smart TV dengan ukuran yang cukup untuk menonton sambil rebahan di hammock ataupun rebahan di atas hammock sambil memandang yang hijau-hijau. Oh iya, di sini juga ada pintu loh. Dan pintu ini menuju pemandangan dari pintu masuk ke villa yang bisa kita lihat di saat kita baru memasuki villa ini. Serta di sini juga terdapat meja dan kursi. Kita kembali lagi ke dalam ya Sobat Koper. Tuh kan, cakep banget. Bagi yang fobia ketinggian kayak aku, boleh juga menggunakan bed cover untuk alas di atasnya ya. Jadi seperti ala-ala instagramable head-out villa dengan pemandangan hijau beserta sinar ilahi cahaya matahari di pagi hari. Cuma karena di saat menginap kita tidak dapat cahaya matahari, jadi ya kita tidak dapat menunjukkannya ya. Dan di area garden ini cukup luas ya, bisa lari-larian juga loh. Dan by the way, karena kita melihat ada bathtub di atas, dan yap, untuk bathtubnya ini open dan terletak di garden. Jadi setelah berendam di pool bisa juga dibilas di bathtub ini. Dan tentunya dilengkapi dengan conditioner, shampoo, dan shower gel juga. Karena cuaca setelah hujan, maka aku nggak berani berendam lama-lama. Namun kalau di saat cuaca cerah banget, pasti bakal betah berendam di sini. Karena airnya jernih banget kan. Dan by the way, untuk kedalaman kolam ini nggak begitu dalam banget kok. Kurang lebih sekitar 150 cm aja. Oke, di area garden ini juga memiliki kursi dan meja beserta area yang bisa digunakan untuk membuat api unggun. Jadi di saat cuaca cerah dan dingin-dingin, bisa sambil melihat langit dengan cahaya bintang dan hangatnya api unggun yang dibuat. Pasti seru deh. Oh iya, ini POV untuk view dari garden ya. Anyway, karena villa ini memiliki 2 kamar tidur, jadi kita cek ruangan yang terakhir. Dan ini kita berada di beda ruangan ya, hanya saja memiliki desain yang totally sama.
Oh iya, kelupaan. Untuk bedside table ini hanya ada di satu sisi saja ya. Untuk di kamar ini ada di sisi kiri dari posisi tidur, dan kamar sebelumnya ada di posisi kanan dari posisi tidur juga. Untuk bantal juga dilengkapi dengan 4 buah dengan tambahan ekstra 2 yang kemungkinan juga jarang kita pakai. Dan di sini juga terdapat 2 kursi santai dengan meja kecil beserta kipas angin model vintage. Oke, kita beralih ke area kamar mandinya ya. Di ruangan ini adalah klosetnya dengan desain yang sama. Kita kembali keluar ke area wastafel. Oh iya, untuk area wastafel ini terdapat colokan listrik yang dikamuflase di bambu ini ya. Dan tentunya difasilitasi tisu, face towel, gelas kumur, hand soap, cermin kecil, dental kit, dan cermin besar juga. Dan ini adalah area showernya. Waktu ini memang rada PR sih karena buru-buru mandi sebelum hujan turun. Untuk perlengkapan mandi disediakan conditioner, shower gel, dan shampoo juga ya. Oke, kita kembali ke dalam kamar, dan di sini juga terdapat wardrobe terbuka dengan 2 buah kimono di sebelah kiri, dan di sebelah kanan terdapat box yang berisikan hair dryer dan hair straightener atau catokan. Lalu di bawahnya ada yoga mat dan spray pengharum ruangan dan anti serangga serta lotion anti nyamuk. Selamat sore menjelang petang. Cakep ya kalau pas malam-malam dengan penerangan lampu, dijamin betah dan gak mau kemana-mana deh. Oke, jadi malam ini kita makan di villa. Kebetulan sekarang ini lagi jam 8 kurang 15 dan kebetulan restorannya itu tutup di jam 8. Jadi ya kita order. Dan di sini hujan deras. Jadi ya, wow. Dan juga dingin sih. Memang cuaca nggak bisa diprediksi ya. Jadi, oke. Di sini kita pesan seperti ini dan selamat makan. Dan di sini kita memesan pasta, ayam, dadar gulung, dan pavlova. Dan minumnya dengan coklat hangat. Overall aku bisa kasih rate 7/10 sih. Good morning. Akhirnya terang juga paginya. Jadinya langsung mandi dan kita siap-siap untuk breakfast. Dan ini adalah makanan untuk sarapan pagi, dan yap, menurut aku sih dari segi rasa basic dan untuk roti kurang sih. Baiklah sobat Norikoper, sekian keseruan kita di Magic Hills Bali. Overall dari villa cakep, namun ada PR tipis-tipis. Jadi aku sarankan bagi yang fobia jungle, aku saranin untuk tidak stay di sini. Namun bagi sobat koper yang suka dengan nature, ini bisa menjadi salah satu opsi untuk menambah pengalaman. Lalu PR yang lainnya itu untuk shower di area terbuka memang riskan jika posisi hujan. Dan juga lucunya itu untuk akses ke kamar mandi itu hanya ditutupin dengan gorden dari kamar. So semalam itu ada angin kencang, jadinya gorden mengibas kemana-mana. So overall ini jadi pengalaman menarik sih karena kita belum pernah mencoba villa semacam ini. Jadi bagi sobat koper bisa merasakan keseruan yang sama. Baiklah, sekian video kali ini di Magic Hills Bali. Jika ada salah kata, aku ucapkan minta maaf. And see you on the next video. Bye-bye.